Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hayati dengan NIM 2105956 dengan nomor absen 14. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 6, yaitu mengenai periklanan. Pengertian iklan adalah suatu alat pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk atau layanan kepada masyarakat. Secara umum, periklanan dapat didefinisikan sebagai semua bentuk presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, atau layanan oleh sponsor tertentu. Tujuan dan fungsi iklan. Yang pertama, peningkatan penjualan. Salah satu tujuan utama iklan adalah untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Iklan membantu dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek atau produk tertentu. Yang ketiga, yaitu membangun citra merek. Iklan dapat membantu membangun citra merek yang positif di mata konsumen. Selanjutnya, yaitu pengenalan produk baru. Iklan membantu dalam memperkenalkan produk baru ke pasar. Selanjutnya, yaitu mengkomunikasikan informasi. Iklan membantu dalam menyampaikan informasi penting tentang produk atau layanan kepada konsumen. Yang keenam, yaitu menggerakkan tindakan konsumen. Iklan dirancang untuk mendorong konsumen untuk mengambil tindakan tertentu seperti membeli produk atau mengunjungi situs web. Yang ketujuh, yaitu menjangkau target audiens. Iklan memungkinkan perusahaan untuk menjangkau target audiens mereka secara efektif. Yang kedelapan, yaitu meningkatkan loyalitas konsumen. Iklan yang baik dapat membantu dalam mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap merek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anggaran iklan. Adalah jumlah uang yang dialokasikan oleh perusahaan atau individu untuk kegiatan pemasaran atau promosi, termasuk iklan. Anggaran iklan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran perusahaan, tujuan perusahaan, industri, dan target pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan anggaran iklan seperti: yang pertama, tujuan pemasaran. Tujuan perusahaan dalam mengeluarkan iklan akan mempengaruhi berapa besar anggaran yang dialokasikan. Jika tujuan adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, anggaran mungkin lebih besar dibandingkan jika tujuan adalah untuk meningkatkan penjualan secara langsung. Selanjutnya, yaitu tingkat persaingan di pasar juga sangat mempengaruhi iklan. Di pasar sangat kompetitif, perusahaan mungkin perlu mengalokasikan lebih banyak dana lagi untuk iklan agar tetap bersaing. Yang ketiga, yaitu mengeluarkan historis. Pengeluaran iklan yang dilakukan di masa lalu dapat menjadi acuan dalam penetapan anggaran iklan di masa mendatang. Yang keempat, yaitu mengeluarkan total perusahaan. Anggaran iklan harus sesuai dengan total anggaran pemasaran dan keuangan perusahaan. Selanjutnya, yaitu efisiensi media. Efisiensi media yang digunakan untuk iklan juga mempengaruhi besar anggaran. Beberapa media lebih mahal daripada yang lain, dan keputusan harus dibuat berdasarkan efektivitas dan target pasar. Selanjutnya, itu siklus produk. Tahap siklus produk juga mempengaruhi agar iklan. Pada tahap pengenalan atau peluncuran produk baru, perusahaan mungkin perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk meningkatkan kesadaran. Selanjutnya, yaitu tujuan spekulatif kampanye, di mana setiap kampanye iklan memungkinkan tujuan dan target audiens yang berbeda, sehingga anggaran untuk setiap kampanye dapat bervariasi. Selanjutnya, yaitu pentingnya untuk merencanakan dan mengelola anggaran iklan dengan hati-hati agar dana yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang optimal dan mencapai tujuan dari pemasaran. Yang selanjutnya, yaitu riset iklan. Riset iklan merupakan proses yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye iklan. Berikut adalah beberapa jenis riset iklan yang umum dilakukan. Yang pertama adalah riset pasar, melibatkan analisis pasar secara menyeluruh, termasuk identifikasi target audiens, tren pasar, perilaku konsumen, dan preferensi merek. Riset pasar membantu dalam memahami kebutuhan keinginan konsumen yang kemudian dapat digunakan dalam merancang pesan iklan yang efektif. Selanjutnya, yaitu riset persaingan, melibatkan analisis kompetitor termasuk strategi iklan mereka, posisi merek, kelemahan, dan keunggulan. Riset ini membantu perusahaan untuk menentukan cara agar kampanye iklan mereka dapat. Selanjutnya adalah konsep iklan. Dilakukan untuk mengevaluasi konsep iklan sebelum diluncurkan di pasar.
Riset ini mencakup ujian kesukaan, pemahaman pesan, daya tarik visual, dan kecocokan dengan target audiens. Yang keempat adalah riset media, melibatkan pemilihan media yang tepat untuk menjangkau target audiens secara efisien. Selanjutnya adalah riset media membantu dalam menentukan saluran distribusi iklan yang paling efektif. Selanjutnya yaitu berdasarkan riset kreatif, melibatkan evaluasi elemen-elemen kreatif dari iklan termasuk pesan, gambar, suara, dan gaya penyampaian. Riset kreatif membantu dalam memastikan bahwa iklan memiliki daya tarik yang kuat dan relevan bagi konsumen. Selanjutnya adalah riset pengukuran kinerja, dilakukan setelah peluncuran kampanye iklan untuk mengevaluasi efektivitasnya. Riset ini mencakup pengukuran kesadaran merek, sikap konsumen, peningkatan penjualan, dan ROI (Return on Investment). Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.